Adik-adik tentunya sudah tahu ya kalau saat ini lapangan pekerjaan yang disediakan di negara kita itu kan tidak terlalu banyak. Apalagi yang lagi booming saat ini itu adalah generasi Gen Z. Oleh karena itu, dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin sulit atau semakin sedikit, maka generasi Gen Z itu semakin terimpit. Mau tahu penjelasannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya masih membahas tentang generasi Gen Z ya, yang karena lagi viral, lagi fenomenal saat ini, di mana perlu adik-adik ketahui bahwa lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara kita itu tidak begitu banyak ya, atau semakin sedikit. Nah, akibatnya generasi Gen Z ini yang masih generasi-generasi yang produktif itu justru mengalami terimpit ya, atau sempit sekali dalam mendapatkan pekerjaan. Kita tidak bisa mengelakkan bahwa dunia kerja di Indonesia itu tengah menghadapi krisis yang tidak terelakkan. Jadi generasi Gen Z ini bisa akan menjadi korban utamanya ya. Di tengah berkurangnya lapangan pekerjaan, dalam hal ini adalah kerjaan formal, dan persaingan yang semakin ketat, generasi muda ini harus berjuang ekstra keras ya untuk mendapatkan pekerjaan. Mengapa situasi ini bisa terjadi dan apa yang sebenarnya yang harus dilakukan untuk diperbaiki ya. Nah, untuk membedah masalah ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan ya, yang sudah dihimpun. Pembahasan ini akan dimulai dengan membeberkan hasil olahan data tentang adanya penurunan drastis penciptaan lapangan kerja formal pada 15 tahun terakhir ini. Nah, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sekernas BPS, penciptaan lapangan pekerjaan formal itu mengalami penurunan signifikan dari 15,6 juta tenaga kerja formal yang tercipta selama periode 2009 hingga 2014 menjadi hanya 2 juta pada periode 2009 hingga 2024. Jadi banyak banget ya, sekitar 13,6 juta yang berkurang ya. Dengan demikian, saat ini mencari kerja generasi Gen Z yang lahir di sekitar tahun 97 sampai 2012 itu kemungkinan akan mengalami persaingan lebih ketat ketimbang pendahulunya, yaitu generasi Y atau generasi milenial yang lahir di tahun 1981 sampai 1996 atau milenial ya. Nah, dalam rangkaian hasil penelitian ini juga akan dipaparkan tentang penyebab fenomena kenapa generasi Gen Z itu semakin terhimpit di dalam dunia pekerjaan. Nah, salah satunya yang terjadi adalah pergeseran dari sektor industri padat karya ke padat modal yang tidak butuh banyak tenaga kerja karena proses produksi atau kerja dibantu oleh teknologi tinggi ya, semacam itu. Manifestasi susahnya mencari pekerjaan juga terlihat dalam situasi data lainnya, yakni adanya penurunan peluang untuk langsung mendapatkan kerja bagi fresh graduate. Nah, analisis penelitian menunjukkan bahwa hanya 47,2% lulusan perguruan tinggi itu di tahun 2022 yang berhasil langsung dapat kerja di sektor formal. Nah, turun dari tahun 2017 yang masih sebesar 55,5% ya. Penurunan peluang juga dialami oleh lulusan dari jenjang pendidikan di bawahnya. Nah, kegagalan menembus sektor formal ini memaksa Angkatan Kerja Indonesia harus memutar otak untuk misalnya melakukan wirausaha. Nah, bahkan lebih bagus lagi karena semakin banyak yang berwirausaha, sayangnya analisis dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pendapatan kelompok wirausaha ini relatif lebih kecil, yaitu sebanyak 90,9% wirausahaan pada tahun 2022 pendapatannya itu hanya mencapai 1,6 juta per bulan gitu ya. Jadi masih jauh di bawah UMR. Nah, tapi kalau menurut saya sih sekecil apapun usahanya ya, kita sebagai bos, owner, ketimbang bekerja di perusahaan gitu,
Nah, pada pakar hasil penelitian menilai bahwa kewirausahaan di tanah air adalah upaya untuk sekedar bertahan hidup alias terpaksa. Ya, skala usaha pun tidak bisa untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Di hasil penelitian juga mengupas bahwa fenomena dalam dunia kerja seperti the power of orang dalam yang dilancarkan para pencari kerja dan job hopping alias kutu loncat agar cepat naik gaji dan jabatan. Ya, kalau yang namanya orang dalam, kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi, sekuat apapun kita, kalau saingan kita itu adalah mereka yang punya orang dalam, ya udah nggak usah terlalu banyak berharap, karena pasti yang lebih diprioritaskan adalah ordal atau orang dalam, ya. Tapi tetap semangat adik-adik ya. Meskipun kita tidak memiliki orang dalam, bukan berarti kita tidak bisa akan mendapatkan pekerjaan. Oke? Terima kasih. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.